Jenderal Bintang 3 bawa bukti-bukti video rekaman penganiayaan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Halo sahabat setia selebriti, jumpa lagi bersama kami yang akan memberikan informasi seputar selebriti terkini dan terupdate. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya mari sama-sama kita bangun channel ini agar dapat berkembang dengan cara like, komen, dan share. Channel YouTube ini Inilah yang perlu kami jelaskan supaya tidak simpang siur nanti pemberitaan di media. Bahwa ketika klien kami ditangkap, sebelum kami ditunjuk sebagai kuasa hukum oleh orang tua daripada almarhum namanya Rudiana, waktu itu dia bertugas di Sat Narkoba Polres Kota Cirebon, itu tidak diserahkan ke unit reskrim, tetapi dibawa ke kantornya dia, ke ruangannya dia di unit narkoba. Maka di sanalah mereka diperlakukan tidak manusiawi, dipukulin dengan berbagai cara, dengan tuduhan-tuduhan seolah-olah mereka melakukan pembunuhan. Sosok Jenderal Bintang 3 muncul soroti kasus Vina Cirebon, terang-terangan sebut Ibtu Rudiana. Kasus Vina Cirebon masih terus jadi perbincangan di masyarakat. Sosok Jenderal Bintang 3 turut menyoroti kasus tersebut. Dialah mantan Kabareskrim Polri Komjen Purn Susno Duaji. Susno Duaji merupakan purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal Komjen pada periode 2008-2009. Komjen Purn Susno Duaji mendesak Ibtu Rudiana ayah Eki segera muncul ungkap kasus pembunuhan sang anak dan Vina di Cirebon. Diketahui, Ibtu Rudiana yang melaporkan peristiwa pembunuhan itu kepada pihak kepolisian hingga akhirnya tertangkapnya para terdakwa kasus pembunuhan Vina. Setelah kasus ini viral lagi, kini keberadaan Ibtu Rudiana menjadi sorotan. Ayah Eki pun kini didesak muncul untuk mengungkapkan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya Susno Duaji. Susno Duaji meminta Rudiana muncul untuk menjelaskan dasar laporan polisi yang dibuatnya itu ketika tidak berada di tempat kejadian perkara, TKP. Menurut Susno, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di masyarakat soal penyidikan kasus Vina. Sangat-sangat penting kehadiran Rudiana, karena untuk mendasari Pak Rudiana tidak di TKP saat kejadian. Kalau yang membuat laporan polisi si pelapornya adalah Pak Rudiana, maka perlu ditanyakan kepada Pak Rudiana dasar buat laporan itu keterangan siapa, ujar Susno Duaji lewat YouTube TV One News Kamis 6/6/2024. Susno Duaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi AF dan Dede saja. Ia menilai keterangan saksi AF dan Dede sangat lemah sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Kalau keterangan dari si AF termasuk Dede dan Mel-Mel itu sudah nggak ada bukti-bukti pendukung yang lain. Karena nggak ada bukti pendukung yang lain, maka laporan polisinya itu lemah, tegasnya. Kendati demikian, Susno meminta Ibtu Rudiana untuk segera muncul mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut, kecuali ada pendukung lain, karena saksi ini kan lemah semua. Kalau keterangan saksi yang lapor dengan Pak Rudiana itu didukung dengan alat bukti fisik berupa hasil laboratorium, saya katakan berupa DNA, sidik jari, CCTV dan sebagainya, itu kuat, tambahnya. Sementara itu, Susno Duaji mendukung langkah Polri dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan alias Perong jika menggunakan bukti saintifik.
boleh ceritain siapa asal saksi istimewa itu? Ini saksi istimewa dari siapa? Kalau di berita sih katanya bakal menghadirkan saksi istimewa di persidangan. Kita belum tahu ya, kan masih jauh persidangan, masih dalam tahap penyelidikan dulu, masih naik sidik ya. Maksudnya tuh sudah ada penetapan tersangka, memang tapi kan sudah digali lagi informasinya. Kita belum tahu, saksinya belum tahu. Kalau kemarin sempat ramai katanya terkait kasus HPS itu kemarin, terus muncul lagi wajah baru yang dibilang ER, itu mungkin gimana? ER? Iya. Oh, Egi Rika. ER yang diduga Egi Rika itu, ini kan masih simpang siur ceritanya, Mas. Karena kan ada juga tersebar waktu masanya 8 tahun lalu dia foto. Sekarang kan dia udah gitu kan ya. Itu tadi kan biarkan kepolisian saja melakukan upaya karena wewenangnya saat ini yang bisa melakukan pengambilan keterangan penyidikan itu kan ada pihak kepolisian. Jadi tentunya kalau memang ada info-info seperti itu dan mungkin kepolisian juga tidak mengetahui, ya mudah-mudahan segera dilakukan pemeriksaan terhadap diduga kalau mungkin dari upaya keluarga dan juga yang Bang hilangkan mungkin yang berbeda lagi hilangkan karena itu akan selain pendampingan sih atau apa? Ya tentunya kami masih mencari ya bukti-bukti baru yang mengarah kepada pelaku pembunuhan tersebut. Karena kan memang sampai hari ini kita masih simpang siur menentukan yang memiliki nama Andi dan ini kan kita masih belum tahu wajahnya sebenarnya seperti apa. Ya tentunya kita masih cari informasi-informasi itu. Mungkin kan bilang mau mengungkap bukti seperti apa yang dikumpulkan. Ya tentu bukti-bukti yang berkaitan dan yang mengetahui saat kejadian tersebut. Karena kan tersebar beritanya ini kan ada CCTV dan lain sebagainya, dan itu kita sudah cari tahu bahwa ternyata itu CCTV bukan CCTV di kejadian tersebut, tapi di Makassar. Makanya kami juga berharap kalau ada informasi yang mudah-mudahan itu informasi yang valid gitu. Jadi jangan sampai termakan skor gitu kan, kasihan sebenarnya kalian juga harus ngerti dan kasihan sama keluarganya Vina. Jangan sampai mereka tuh kayak dibuat bingung gitu kan dengan apa yang terjadi saat ini. Terus ada isu-isu yang salah tangkap apa itu kan kita kasihan sama mereka, sementara mereka udah ada harapan cukup banyak bahwa pelaku pembunuhannya itu tertangkap. Maksud kita, ayo support kami. Sempat tolong korban, Suroto saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon akan diperiksa polisi. Suroto, warga desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, mengaku telah mendapatkan surat panggilan dari Polda Jawa Barat, Jabar, untuk diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Tahun ini baru dapat panggilan dari Polda Jabar hari Selasa. Cuman saya mohon kalau bisa jangan di Polda. Kalau bisa di Polres Kota, jadi di ACC Polres Kota, kata Suroto dalam program Berita Utama Kompas TV, Kamis, 6 Juni 2024. Pada 2016 lalu, Suroto juga telah diperiksa di Polres Cirebon Kota mengenai kesaksiannya saat menemukan Vina dan Eki di flyover Talun, Kabupaten Cirebon. Betul, waktu di BAP di Polres Kota Cirebon, saya menerangkan apa yang saya alami, apa yang saya tolong dua korban ini, jelas dia. Pada 27 Agustus 2016 lalu, Suroto menjadi salah satu orang yang menolong Vina dan Eki saat pertama kali ditemukan. Ia menjelaskan bahwa kedua korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan. Tubuh keduanya penuh luka dan darah yang masih basah. Suroto bilang, Eki ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, sedangkan Vina masih hidup dan meminta tolong. Korban yang laki-laki, Eki, itu tidak menjawab, tidak ada pergerakan, jadi saya tinggalin. Saya fokus ke perempuan, Vina, yang minta tolong, dan tolong, ucap dia. Kondisi Vina waktu itu sangat memprihatinkan, muka sudah lebam-lebam, banyak darah, dari hidung, mulut. Posisi waktu itu kurang jelas, terangnya kalau kena lampu mobil dan lampu motor, sambungnya.